Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Guru dalam pembelajaran online kita. Kita akan melanjutkan di bab 6 1 titik, yaitu laporan perjalanan. Ini adalah materi terakhir di bab 6 ya. Nah, kalian kemarin sudah mempelajari tentang 1 titik di wilayah Papua, kemudian beranjak ke Merapi, lalu kita mempelajari tentang majas metafora. Sekarang waktunya kalian melaporkan perjalanan kalian mulai dari Papua, Merapi, dan ke tempat-tempat lain yang kalian kunjungi. Kalian tentu pernah melakukan perjalanan ke suatu tempat wisata kan ya, baik untuk berwisata atau keperluan lain. Misalnya keperluan lainnya mengunjungi nenek, mengunjungi keluarga. Nah, kegiatan itu dapat kalian tuangkan dalam bentuk laporan perjalanan. Jadi sebenarnya apa ya laporan perjalanan itu? Laporan perjalanan adalah tulisan yang berisi hasil dari kunjungan atau perjalanan ke suatu tempat. Jadi kalian bukan hanya pergi ke suatu tempat tanpa menuliskan sesuatu. Biar ada kenangan, kalian harus menuliskan tentang hasil kunjungan kalian. Nah, syarat untuk menuliskan laporan perjalanan yang pertama yaitu laporan harus berisi fakta atau informasi berdasarkan pengamatan atau pengalaman orang yang melakukan perjalanan. Jadi bukan berupa karangan, tapi asli berupa fakta. Kalau misalnya kalian pergi ke laut, berarti kalian memang benar-benar pergi ke laut, bukan imajinasi kalian saja. Oh, nanti saya di laut ketemu dengan karang, saya mau snorkeling. Itu bukan ya, itu merupakan imajinasi. Tapi kalau laporan perjalanan akan berisi tentang awal mulai pemberangkatan sampai pulang. Yang kedua, laporan perjalanan ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, laporan ini dituliskan dalam bentuk narasi. Narasi itu berupa karangan, tapi karangan yang nyata, yang telah kalian alami. Laporannya ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan harus mengandung adik simba. Masih ingat adik simba? Adik simba itu apa, di mana, kapan, maksudnya apa, perjalanannya itu apa, di mana perjalanannya, mulai berangkatnya, kemudian kapan pelaksanaannya, dengan siapa saja, dan mengapa kalian melakukan perjalanan, serta bagaimana situasi dan kondisi di jalan. Unsur-unsur di dalam laporan perjalanan yang nanti kalian buat harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut yang ada di adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk lebih jelasnya, coba kalian simak kerangka karangan laporan perjalanan berikut ini. Yang pertama harus ada judul. Misalnya kalian pergi ke laut ya. Pergi ke laut. Misalnya ke laut apa gitu ya. Kemudian yang pertama, paragraf itu adalah kalimat terdiri dari beberapa kalimat yang ditandai dengan masuknya beberapa spasi di awal kalimat. Paragraf pertama itu adalah awal paragraf. Yang tengah terdiri dari 2-3 paragraf. Dan yang akhir terdiri dari 1 paragraf. Bu Guru akan jelaskan untuk paragraf awal, yaitu 1 paragraf, itu menceritakan nama dan waktu perjalanan yang dilakukan. Tadi kan adik simba kan, apa dan kapan ya. Apa dan kapan perjalanannya itu dilakukan. Kemudian orang yang ikut dalam perjalanan itu siapa saja. Dan untuk apa kamu melakukan perjalanan itu. Itu diceritakan pada awal laporan, yaitu 1 paragraf.
Untuk laporan yang tengah terdiri dari 2 sampai 3 paragraf. Itu menceritakan proses perjalanannya. Bagaimana kalian melalui perjalanannya. Kalian dapat menceritakan kendaraan apa yang kalian gunakan, berapa lama waktu yang diperlukan mulai dari berangkat dari rumah sampai ke tempat tujuan. Kemudian ceritakan pula suasana perjalanannya. Kalau kalian mengetahui biaya-biaya dalam perjalanan itu, kalian dapat mencantumkannya. Misalnya jika naik bis, perjalanan dari rumah ke terminal itu kalian memakai kendaraan apa, misalnya sepeda motor misalnya ya, nanti dititipkan di penitipan umum, itu penitipannya 1 harinya 5.000 misalkan. Kemudian ongkos bisnya dari terminal ke laut, misalnya itu 1 orang 15.000. Itu hanya contoh saja. Kemudian ceritakan suka duka yang dialami selama perjalanan atau saat sampai di tujuan. Dalam perjalanan bukan hanya suka saja yang dialami, tetapi akan ada duka. Misalnya saja saat perjalanan ternyata kendaraannya bannya misalnya meletus, atau mesinnya macet, atau keadaan yang sangat panas sekali di dalam mobil, dan lain sebagainya. Ceritakan pula hal-hal yang dijumpai atau dilakukan di tempat tujuan. Hal-hal yang menyenangkan, mulai dari awal perjalanan sampai di tempat tujuan, kalian bisa tuangkan dalam 2 sampai 3 paragraf. Dan paragraf yang terakhir, sampaikan kesan yang kalian dapat dari perjalanan ini. Misalnya sangat berkesan sekali karena saya bisa melihat lumba-lumba, bisa melihat laut lepas yang indah, perahu nelayan, dan lain sebagainya. Kalian juga dapat menyampaikan rencana atau saran untuk perjalanan selanjutnya. Misalnya, kalau berkunjung ke tempat ini sebaiknya membawa payung karena panas sekali. Misalnya saja ya. Nah, itu adalah kerangka karangan yang berbentuk narasi untuk laporan perjalanan. Ada awal, tengah, dan akhir. Kalau di total semua paragrafnya, awal 1 paragraf, tengah bisa 2 sampai 3 paragraf, dan akhir 1 paragraf. Maksimal ada 5 paragraf. Nah, sekarang ingat-ingatlah perjalanan menarik yang pernah kalian lakukan. Lalu buatlah laporan perjalanan dalam bentuk narasi atau karangan. Tuliskan karangan kalian dengan memulai dari bagian awal yang menarik, diikuti bagian tengah yang seru, dan ditutup dengan bagian akhir yang juga sangat menarik. Mudah bukan? Ya, silakan dituangkan. Jangan lupa untuk penulisan bahasanya harus memakai bahasa baku, tidak boleh misalnya kalau tidak ya ditulis tidak, bukan enggak atau enggak ya, atau enggak, tapi tidak. Nah, seperti itu contoh bahasa baku menurut bacaan yang telah disempurnakan. Kalian juga harus memperhatikan tanda baca di awal kalimat menggunakan huruf kapital, untuk nama orang huruf kapital, nama kota huruf kapital, kata depan itu misalnya di pantai, ke pantai itu harus dispasi atau dipisah. Kata depan diikuti nama tempat harus dipisah. Baik anak-anak, selamat mengerjakan tugasnya. Jangan lupa tulisannya harus yang rapi. Supaya jika kalian presentasi ke depan, nanti kalian juga mudah membacanya. Bu guru juga sangat apresiasi terhadap kalian. Wah, tulisannya bagus sekali. Nah, seperti itu. Jangan lupa diberi judul yang menarik ya. Selamat mengerjakan, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.